Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, judi adalah setiap bentuk transaksi yang berputar antara untung dan rugi, antara dapat atau kehilangan, di mana seseorang tidak tahu apakah dia akan menjadi pemenang atau justru kalah dan kehilangan hartanya. Inilah bentuk memakan harta dengan cara yang batil dan termasuk dosa besar yang membinasakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dosa judi sejajar dengan dosa berkorban untuk berhala dan meminum khamr, sesuatu yang menunjukkan besarnya dosa judi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamr, berjudi, berkorban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah agar kalian beruntung. Setan hanya bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kalian melalui khamr dan judi, serta menghalangi kalian dari mengingat Allah dan dari salat. Maka berhentilah kalian dari perbuatan itu. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 90-92. Perhatikanlah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut judi sebagai sesuatu yang najis dan keji, menyebutnya sebagai amalan syaitan, dan memerintahkan untuk menjauhinya. Bukan hanya jangan lakukan, tapi jauhilah, tinggalkanlah seluruh jalannya. Karena jika dilakukan, setan akan menghiasinya agar menyebarkan permusuhan dan kebencian antar sesama manusia, menghalangi manusia dari mengingat Allah, dan menghalangi dari salat. Maka, apakah masih pantas seorang muslim berkata cuma untuk hiburan? Dalam perjudian, seseorang mengambil harta orang lain tanpa hak. Sedangkan Rasulullah SAW melarang mengambil hadiah dari suatu perlombaan kecuali pada 3 hal. Beliau bersabda, La sabqa illa fi khuffin aw hafirin aw nasl. tidak boleh mengambil hadiah dari perlombaan kecuali pada lomba pacuan unta, memanah, dan pacuan kuda. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmizi. Karena ketiganya adalah sarana latihan jihad dan pembelaan agama. Dan selain perlombaan itu, maka dia termasuk judi yang haram. Adapun contoh judi yang haram di zaman sekarang ini, diantaranya pertama, lotre atau undian berbayar, juga permainan kartu, catur, dadu jika ada taruhan uang di dalamnya. Demikian juga permainan yang harus membayar tiket, lalu kalau menang dapat hadiah barang atau uang. Selanjutnya ada taruhan sesama penonton. Juga semua bentuk undian melalui SMS atau aplikasi yang mewajibkan membayar untuk ikut serta. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyebutkan bahwa walaupun judi ada manfaat finansialnya jika menang, baik untuk menafkahi keluarga, menyantuni anak yatim, dan kebaikan lainnya, tapi dosanya jauh lebih besar dari manfaatnya itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما
Mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang khamr dan judi. Katakanlah, dalam khamr dan judi terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 219. Ketika ayat ini turun, para sahabat pun berkata, "Intahaina Rabbana, intahaina." Kami berhenti, wahai Rabb kami berhenti. Judi memiliki dampak yang sangat berbahaya. Bukan hanya merusak harta, tetapi merusak jiwa. Adapun dampak berbahaya dari judi diantaranya, pertama, akan menimbulkan kecanduan, di mana yang kalah ingin terus main agar bisa menang, dan yang menang ingin terus menang agar lebih banyak lagi. Lalu yang kedua, membuang-buang waktu dan merusak fokus hidup. Kemudian selanjutnya, akan memicu permusuhan, sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah di ayat sebelumnya. Dan dengan perbuatan judi akan menghalangi seseorang dari mengingat Allah dan dari sholat. Oleh karena itu, jauhilah segala bentuk judi. Jangan biarkan setan menipu kita dengan ucapan hanya untuk seru-seruan dan kalimat manis lainnya. Ingatlah bahwa setiap rupiah yang diperoleh dengan cara yang haram maka akan menghilangkan keberkahan hidup kita, dan kelak hal itu akan menjadi sebab azab di hari kiamat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.